Lukas pasal 1 ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan yang sehat pada hari ini dan dipenuhi dengan semangat dan sukacita untuk mengerjakan segala aktivitas di sepanjang hari ini serta untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan pada hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terkadang ketika kita melihat atau mengalami suatu peristiwa yang mengherankan, kita atau bahkan mungkin setiap orang bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu ketika misalnya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin mulai bertanya-tanya, ini tujuannya apa ya? Kenapa sampai peristiwanya seperti ini? Tentu kalau peristiwanya seperti ini, peristiwa ini punya maksud dan tujuan bagi yang mengalaminya. Entahkah itu kita yang mengalaminya sendiri atau orang lain, biasanya perenungan-perenungan dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul. Khususnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melihat atau mengalami peristiwa-peristiwa yang mengherankan, peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa mengerti begitu saja. Seperti itulah yang terjadi pada peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria dan Elisabet orang tuanya mengalami satu peristiwa yang betul-betul membuat mereka heran dan bertanya-tanya. Karena mereka sudah lanjut usianya, sudah tidak memungkinkan untuk memiliki seorang anak, tetapi Zakaria mendapatkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu akan terjadi. Dan karena ia agak sedikit heran dan tidak percaya, maka kemudian ia harus bisu, seperti kata malaikat, sampai pada hari apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Dan di dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini, ketika banyak orang kemudian mau urun nama, ya seperti yang ada dalam tradisi mereka ketika Yohanes Pembaptis telah lahir. Dan orang tuanya berkata, Elisabet berkata, anak itu harus diberi nama Yohanes. Dan orang-orang heran, kenapa diberi nama seperti itu? Tidak ada dalam keluarga mereka yang bernama seperti itu. Dan ketika ditanyakan kepada Zakaria, dan kemudian Zakaria menuliskannya, dan betul itu ditulis Yohanes, dan seketika itu juga Zakaria bisa kembali berbicara. Sebuah peristiwa yang mengherankan bagi orang-orang yang melihat pada waktu itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-65 dikatakan orang-orang ketakutan. Dan peristiwa itu menjadi buah bibir banyak orang. Dan kemudian banyak orang merenungkan apa yang terjadi itu. Dan kemudian bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertainya. Suatu peristiwa yang tidak biasa. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya punya maksud dan tujuan. Dan itu membuat orang-orang yang mendengarnya merenungkannya. Jadi seperti apakah anak ini nantinya? Dan memang Bapak Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi dia yang berseru-seru agar jalan bagi kedatangan Tuhan, Sang Mesias itu
dipersiapkan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami berbagai-bagai peristiwa yang barangkali menimbulkan tanya dalam hati kita, peristiwa yang menimbulkan ketidakmengertian di dalam hati kita, dan ketika kita yakin bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, baiklah kita melihat setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita alami tersebut dan merenungkannya, bertanya, apa maksud Tuhan? Jangan justru membuat kita kemudian tawar hati, apalagi ketika itu adalah hal yang benar-benar tidak biasa dan tidak kita mengerti. Tetapi baiklah kita merenungkannya dan dengan rendah hati bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud-Mu atas peristiwa ini? Tolonglah aku mengerti ya Tuhan, dan tetap percaya bahwa Engkau menyertai aku, memelihara hidupku, dan memimpin hidupku. Dengan demikian Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita akan tetap dapat menikmati dan merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan tetap percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Peristiwa apapun yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Masalahnya adalah apakah kita mau bertaat, apakah kita mau berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Menolong kami, mengingatkan kami kembali betapa setiap peristiwa dalam kehidupan kami, bahkan yang tidak kami mengerti sekalipun, Tuhan punya maksud dan rencana melaluinya untuk membentuk hidup kami menjadi lebih baik, membentuk hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam ketidakmengertian kami, dalam banyak tanya yang mendera dalam hati kami, berikan kami iman, percaya bahwa Engkau menuntun dan menyertai hidup kami, sehingga kami tetap mengalami sukacita apapun peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah esok hari. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.